Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami. Saya dari kelas SPI 4C. Nah, di sini saya akan mencoba mereview salah satu bab dari buku ini. Bab yang akan saya review itu bab mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Membahas teori masuknya Islam ke Nusantara ini tidak jauh pembahasannya itu mengenai kapan teori ini masuk, siapa pembawa teori ini, dari negeri mana teori ini dibawa, dan juga ajaran atau mazhab apa yang dikembangkan di Nusantara ini. Nah, untuk sampai saat ini di dalam buku ini dijelaskan kalau terdapat ada empat teori. Yang pertama itu ada teori India, dan yang selanjutnya itu ada teori Arab, yang ketiga ada teori Arab Parsi atau Persia, dan yang selanjutnya itu ada teori Indo-Cina. Nah, untuk yang pertama itu ada teori India. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori India ini memiliki pendukung yang cukup banyak. Di antaranya ada Snugurgranje, Marison, Jegonda, dan masih banyak lagi. Tapi di dalam teori India ini terjadi perbedaan pendapat di antara satu sejarawan dengan sejarawan lainnya. Mereka ini tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Contohnya, seperti Van Donkel berpendapat kalau Islam dibawa ke Asia Tenggara ini berasal dari India Selatan. Ia memberikan alasan kenapa Islam datang dari India Selatan, yaitu karena bentuk populer Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra Roman, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia ini berasal dari India Selatan. Nah, sedangkan Snugurgranje berpendapat kalau Islam di Indonesia ini berasal dari Gujarat. Teori ini didasarkan dengan adanya bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur, dan Pasai. Nah, batu nisan ini berasal dari daerah Gujarat. Dan menurut Snugurgranje, tidak mungkin Islam itu datang ke Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang sudah berkembang di India, yaitu khususnya di daerah Gujarat. Dan daerah yang pertama yang waktu itu dimasuki oleh orang-orang Gujarat yaitu adalah wilayah Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Tapi untuk teori yang dibuktikan dengan temuan batu nisan ini ditentang oleh Morrison. Kenapa? Ya karena Samudra Pasai itu diislamkan, daerah masyarakat Gujarat ini masih memeluk Hindu, dan menurut Morrison, daerah Bengal ini merupakan daerah yang pertama menerima Islam. Nah, baru setelah daerah Bengal, kemudian daerah-daerah lainnya di India bagian selatan dan tenggara yang kemudian diislamkan setelah daerah Bengal. Selain itu, Islam di Gujarat juga merupakan mazhab Hanafi, sedangkan Nusantara ini penganut mazhab Syafi'i, yang dimana mazhab Syafi'i ini sama dengan penganut Islam di daerah Bengal. Jadi, oleh karena itu, yang lebih masuk akal jika Islam di Nusantara itu berasal dari wilayah Bengal. Menurut Fatimi juga, kalau Malikus Saleh ini bukan orang asli Aceh, tapi beliau itu berasal dari wilayah Bengal. Dan batu nisan Malikus Saleh yang berbeda dengan batu nisan yang ada di Pasai dan batu nisan Malik Ibrahim yang berada di Gresik. Jadi oleh karena itu teori India ini dianggap lemah karena terlalu banyak pertentangannya juga. Dan yang selanjutnya itu ada teori Arab Mekah.
Nah, teori ini menyatakan kalau Islam datang ke Nusantara itu sejak abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekah. Alasan mengenai teori Mekah ini alasannya karena bangsa Arab dan negeri Cina ini telah lama menjalin hubungan dengan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu sekitaran pada abad ke-4 Masehi. Pedagang Arab ini juga biasanya sebelum ke daerah atau ke negeri Cina itu sudah terbiasa mereka singgah terlebih dahulu di pelabuhan-pelabuhan Nusantara untuk menunggu angin yang bisa mengantarkan mereka kapal-kapal mereka nanti sampai ke negeri Cina. Dan tentunya pada abad ke-9 Masehi, para pedagang Arab ini sudah menguasai seluruh jalur dan kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, dan juga Cina. Nah, selain itu, pedagang Arab ini dikarenakan karena tadi sering singgah ya di pesisir pelabuhan Nusantara. Oleh karena itu, para pedagang Arab ini juga mendirikan koloni di kawasan pantai Asia Tenggara. Kalau menurut Mahayudi Haji dan Ahmad Jailani, mereka ini berpendapat kalau sebagian besar pedagang Arab yang pada saat awal ke Nusantara itu mereka berpendapat kalau mereka itu kebanyakan berasal dari Yaman, Hadramaut, dan juga Oman. Kenapa? Ya karena menurut mereka wilayah Yaman itu wilayah yang pertama kali berhasil diislamkan sekitar tahun 630 sampai 631 Masehi. Itu adalah berkat usaha dari dakwahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu pengislaman Yaman ini memiliki pengaruh terhadap proses pengislaman di kawasan Asia Tenggara. Dan karena para pedagang Yaman yang telah menyebarkan Islam di sekitar pelabuhan Nusantara tempat mereka singgah atau mendirikan koloni ini. Jadi dalam teori Arab Mekah ini menyebutkan kalau Islam itu disebarkan ke daerah Nusantara ini pada abad ke-7 Masehi oleh para pedagang dari Arab. Dan yang selanjutnya ini ada teori Arab Parsi atau Persia. Nah, teori ini menyebutkan kalau Islam itu datang dari orang-orang Persia atau yang sekarang disebut dengan Iran. Nah, Iran ini bermadhab Syiah. Mereka menyebarkan Islam ke Nusantara itu pada sekitar abad 13 Masehi. Dan tokoh yang mendukung teori Arab Parsi ini ada Umar Amir Hussein dan Husain Jayadiningrat. Teori ini bisa dibuktikan dengan adanya sejarah nama-nama sultan di Nusantara yang kebanyakan nama-nama sultan di Nusantara ini menggunakan nama Syah atau Tashi. Nah, selain itu, teori Arab ini juga dibuktikan dengan dua alasan, yaitu alasan yang pertama karena tradisi kaum Syiah itu sama dengan tradisi masyarakat Indonesia, tapi di sebagian wilayah gitu. Seperti adanya tradisi Muharraman, terus ada tradisi Asyura, ada juga upacara Tabut, yaitu upacara memperingati peristiwa tragedi Karbala. Nah, untuk bukti yang kedua,
yaitu ditemukannya pengajaran bacaan Al-Quran dengan menggunakan kata-kata yang sama gitu, yang digunakan seperti di daerah Persia, seperti penyebutan jabar, yaitu harokat fathah. Selanjutnya ada penyebutan JR, yaitu kasroh, dan juga ada penyebutan PS atau doma. Nah, masyarakat Islam di Indonesia ini di beberapa wilayah ini sama penyebutan pengajaran bacaannya itu sama seperti di daerah Persia. Nah, sedangkan jika penggunaan pengajaran Al-Quran seperti patah, kasroh, domah itu merupakan ejaan yang berasal dari orang-orang Mekah ketika mereka mengeja huruf Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu teori yang keempat, ada teori Cina atau Indochina. Teori ini menyatakan kalau Islam itu disebarkan ke Nusantara berasal dari Cina. Nah, teori ini didukung oleh Syed Nugaib Al-Atas, ada juga Fatimi, dan juga termasuk penulis buku ini yaitu Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat. Nah, teori ini bisa dilihat dari peristiwa pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi yang sudah mengorbankan kira-kira 1.207 orang sampai 200.000 orang pedagang Islam, yang kebanyakan pedagang Islam ini berasal dari Arab dan Persia. Nah, teori ini juga dikuatkan dengan pernyataan kalau Sultan Demak itu merupakan seorang peranakan Cina. Selain itu, ada juga yang menyebutkan kalau para wali Songo itu merupakan orang-orang peranakan Cina juga. Nah, pendapat ini bertolak dari Klenteng Sampokong di Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, bukti adanya teori Indochina ini juga disebutkan oleh Fatimi. Kalau dia membandingkan kalau batu nisan Fatimah binti Maimun yang ada di Leran, Jawa Timur dengan batu nisan di Panrang Campa Selatan ini sama. Nah, berdasarkan bukti-bukti ini saat ini berpendapat kalau Islam itu datang dari daerah Nusantara datang ke Nusantara atau khususnya ke daerah Melayu dan Jawa itu berasal dari teori Indochina. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.